పొట్టు మనిషి సంపాలరా మల్లేష్ గట్లనే దొరకూర్చున్న కుర్చీకి Halo sahabat, assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Rudrangi. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Putri Males yang sangat diinginkan oleh Jualbai tanpa takut menemuinya. Setelah melihatnya datang, Jualbai menatapnya dan teringat sikap berani Putri Males tersebut sama persis dengan Males semasa hidupnya. Ratu Jualbai terdiam dan mulai menceritakan kisah yang ia simpan selama ini. 15 tahun yang lalu, Males dan Rudrangi yang dibesarkan oleh sang kakek diberikan sebuah kalung yang mengatakan kalau mereka telah menikah. Males diminta untuk bisa menikahi Rudrangi saat sudah dewasa nanti. Ia juga mengatakan umurnya tidak akan lama lagi hingga ia takut tidak bisa menikahkan mereka. Tak lama, anak buah Bujangga Rao datang meminta Maisi untuk bisa bekerja di kebunnya. Tapi Maisi menolak karena kesehatannya yang tidak baik dan ia takut tidak bisa berbuat banyak. Hal itu membuat kemarahan pada tuan tanah karena dianggap membangkang. Maisi yang merupakan kakek dari Males dan Rudrangi disiksa berkeliling desa menggunakan mobil. Maisi memohon untuk bisa diampuni, namun bukan mengampuni, ia malah menghina dan meminta anak buahnya untuk melanjutkan penyiksaan kepada Maisi. Males dan Rudrangi memohon untuk tidak melanjutkan penyiksaan itu, tapi mereka malah mendendang keduanya. Lagi-lagi Bujangga Rao tidak sama sekali mengampuni sampai tiba-tiba Males melemparkan batu menggunakan ketapel miliknya hingga melukai dahi Bujangga Rao. Tidak sampai di situ, Males melemparkan pasir ke hadapan Bujangga Rao hingga ia tidak bisa melihat. Males segera menghampiri sang kakek untuk bisa melarikan diri bersama, tapi sang kakek menolak dan memintanya untuk bisa cepat meninggalkan tempat itu. Bujangga Rao yang telah berhasil melihat memerintahkan untuk menangkap Males dimanapun ia berada. Dan memerintahkan istrinya untuk bisa membesarkan Rudrangi yang nanti akan ia jadikan simpanan 20 tahun mendatang. Tak lama ia memerintahkan untuk menghabisi Bem Rao yang telah mengambil hampir seluruh desa kekuasaannya. Mereka akhirnya bisa menangkap Bem Rao ketika dalam perjalanan. Tubuh Bem Rao dimasukkan ke sebuah penjerat dan mereka siap untuk menikamnya. Tapi tiba-tiba Males melempar peluru dalam ketapelnya dan membuat orang-orang yang berniat menghabisi Bem Rao tidak berdaya. Dalam kesempatan itu, Bem Rao melawan mereka dan menghabisi mereka tanpa ampun. Bem Rao kembali ke kediamannya. Males pun mengikutinya dan berniat untuk bekerja dengan Bem Rao. Istri Bem Rao yang melihat Males mengajaknya untuk bisa menikmati makan. Namun, ketika ia melihat Males makan, mulai merasa iba dan mulai mengajaknya untuk bisa ia nasihati menjadi seorang pria yang kuat. Males yang ketakutan teringat pada Bujangga Rao yang telah membuatnya terpisah dari Rudrangi dan Maisi kakeknya. Dengan bersemangat, ia ingin cepat menjadi kuat seperti Bem Rao. 15 tahun kemudian, Merabai yang merupakan istri pertama Bem Rao merasa sangat sedih ketika tahu Bem Rao menikah lagi, bahkan membawa madunya ke kediaman mereka. Bem Rao bukannya mengasihani istrinya yang tengah hamil muda, malah tetap memaksanya untuk menerima madu yang telah ia bawa. Dengan sangat terpaksa, Merabai mengikuti perintahnya dan mengatakan kalau ia mengizinkan suaminya menikah lagi karena ia tidak bisa memberikan keturunan kepadanya. Semua warga yang mendengar hal itu terdiam dan merasakan kesedihan Merabai. Dengan besar hati, istri kedua Bem Rao memasuki kediaman Bem Rao. Ia yang mengaku bernama Jualabai Desmuch meminta semua warga menuruti semua perintahnya sama seperti Bem Rao.
Namun saat akan menikmati malam pertamanya, Bem Rao terkejut ketika para penyusup datang ke kamarnya dan dibuat tidak berdaya oleh Juala. Mereka yang mengaku sebagai anak buah Bujangga Rao membuat Bem Rao mengirim Males untuk menghancurkannya. Males yang sudah tumbuh menjadi pemuda pemberani, kini mendatangi kediaman Bujangga Rao dan mengancam ia adalah kematian bagi Bujangga Rao. Dengan mudah semua anak buah Bujangga Rao ia singkirkan. Bujangga Rao diseret bersama kudanya dan dibawa ke hadapan Bem Rao. Di tempat itu Bujangga Rao dipermalukan, namun Bujangga Rao terus meracau dan mengejek Bem Rao. Tanpa banyak membuang waktu, Bem Rao menembakkan satu peluru ke tubuh Bujangga Rao. Bem Rao yang tahu karena Males ia bisa menangkap Bujangga Rao yang selama ini menjadi musuh baginya. Ia mengatakan akan mengabulkan permintaan Males. Mendengar hal itu, Males hanya meminta air kepada Bem Rao. Karena selama ini Bujangga Rao yang memonopoli air. Mendengar hal itu, ia meminta orang kepercayaannya untuk bisa mengalirkan air untuk semua rumah. Semua merasa senang dan mengucapkan terima kasih kepada Bem Rao. Setelah menghabisi Bujangga Rao, Bem Rao mengubah kemesraannya kepada Jualbai karena teringat keberaniannya melumpuhkan orang-orang Bujangga Rao. Ia memintanya untuk tunduk dan tidak lebih kuat darinya. Jualbai yang mendengar semua itu menjadi marah dan tidak mau menuruti perintah Bem Rao. Ia memilih meninggalkan kamar Jualbai dan menghabiskan malam bersama Merabai. Melihat suaminya datang menemuinya, Merabai merasa senang dan Jualbai merasa kesal karena ia yang menganggap dirinya lebih cantik sama sekali tidak bisa membuat Bem Rao tunduk padanya. Ia yang memilih keluar dari kamarnya merasa tertarik pada Males yang merupakan tangan kanan Bem Rao. Dayang-dayang yang berada di sekitarnya mencoba menasihati Jualbai untuk tidak memandang Males. Tapi mendengar hal itu, Jualbai malah mengatakan kalau ia menyukai Males yang lebih perkasa dibandingkan Bem Rao. Jualbai yang terus meracau di kediaman Bem Rao membuat Bem Rao memilih untuk pergi ke hutan berburu bersama anak buahnya. Jualbai mendapatkan kesempatan untuk bisa mendekati Males yang tengah berlatih di tengah pekarangan bersama teman-temannya. Jualbai mendekati Males dan memintanya untuk bisa menghadapinya. Jualbai mengambil tongkat dan langsung menyerang Males. Dengan sigap Males meladeninya walaupun ia tidak mau berurusan dengan istri Bem Rao karena ia tidak mau menimbulkan kesalahpahaman. Dalam kesempatan itu, Jualbai malah mengatakan dengan berani pada Males kalau ia menyukai Males dan berharap bisa bertemu lagi. Setelah menggoda Males, ia kembali pergi meninggalkan tempat itu. Bem Rao yang tiba di hutan merasa tertarik pada gadis yang ada di hutan tengah menggendong seekor rusa incarannya. Bem Rao yang terkenal menyukai banyak wanita, tersenyum licik dan ingin memilikinya. Gadis yang tengah menggendong rusa itu nampak ketakutan dan tidak berdaya ketika Bem Rao membawanya ke mobil miliknya. Bem Rao membawa gadis tersebut dan meminta karena supir pribadinya untuk bisa membawa mereka pergi dari hutan ini. Di tengah perjalanan, mobil Bem Rao dihadang oleh wanita dengan gangguan kejiwaan. Melihat kesempatan itu, gadis yang Bem temukan di hutan melarikan diri. Setelah mengusir wanita gila itu, Bem merasa kesal ketika tahu gadisnya melarikan diri. Bem memilih pulang ke rumah walau ia kesal. Ia masih terus terbayang gadis muda tadi. Bem Rao tidak bisa menikmati makanan yang disajikan oleh Merabai. Ia terus mengingat gadis muda tadi hingga membuat Merabai menanyakan kepada Karna. Dengan berat hati Karna menceritakan semua yang sebenarnya. Pasangan suami itu kini tergila-gila pada orang yang bukan merupakan pasangannya. Bahkan mereka seperti kehilangan akal sehat. Bem mendatangi kamar Jualbai dan memintanya untuk melukiskan gadis yang ia lihat di hutan. Jualbai yang pandai melukis menggambarkan semua yang disebutkan oleh Bem di kertas putih yang telah disiapkan. Tapi Jualbai malah meledeknya dan melukis wajah Karna. Melihat hal itu, Bem memilih pergi meninggalkan kamar istri keduanya. Bem menceritakan kepada Males tentang gadis yang ia temukan di hutan. Males yang semula ingin mengatakan kelakuan buruk Jualbai terpaksa menundanya. Merabai mencoba menasihati suaminya dan memintanya untuk tidak mencari gadis tersebut. Tapi tanpa diduga, Males malah berhasil membawa gadis muda yang ditemukan Bem di hutan. Bem benar-benar terkejut sekaligus terkesima. Ia sangat berterima kasih kepada Males yang telah membawa gadis impiannya itu. Tapi tiba-tiba Males mengatakan kalau gadis tersebut adalah Rudrangi yang merupakan istrinya. Semua terkejut mendengar hal itu. Males mulai menceritakan sebabnya ia bekerja kepada Bem karena Bujang Rao telah menyembunyikan Rudrangi dan ia tahu Bem Rao adalah musuh besar Bujang Rao. Mendengar hal itu, Jualbai dan Bem Rao sangat kecewa.
Sampai Bem mengambil belatinya, hal itu membuat semua orang yang ada di ruangan tersebut sangat ketakutan. Sampai Mirabai memohon untuk tidak melakukan hal buruk untuk Males. Tapi hal yang mengejutkan terjadi, Males malah merestui keduanya. Ia bahkan meminta Karna untuk menyiapkan semua surat-surat karena ia akan menyerahkan 25 hektar tanah kepada Males dan juga Rudrangi. Males mengucapkan terima kasih kepada Bem. Selain itu, ia juga meminta Mirabai untuk bisa merayakan pernikahan mereka di tempat ini. Ia mengizinkan keduanya untuk tinggal di tempat ini bersamanya dan meminta semua orang bisa menghormati keduanya. Namun berbeda dengan Jualbai, ia tetap ingin memiliki Males. Ia memanggil Rudrangi untuk bisa menjadi budaknya dan memperlakukan dirinya dengan sangat istimewa. Tanpa malu pun ia mengungkapkan kalau ia mencintai Males dan meminta Rudrangi meninggalkan laki-laki itu. Jualbai menawarkan semua harta benda yang berharga untuk Rudrangi asal ia bisa meninggalkan Males untuknya. Tapi sama sekali hal tersebut tidak diindahkan oleh Rudrangi. Ia memilih untuk pergi dari kamar itu. Bem yang menyerahkan hartanya meminta Males untuk menyerahkan istrinya. Mendengar hal itu, Males menjadi sangat marah. Bem pun mengungkit semua pemberian dan kebaikan yang telah ia berikan kepada Males. Tak lama, Males memaki Bem Rau karena ia sangat licik untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Bem tidak peduli. Ia mengerahkan anak buahnya untuk menangkap Males dan juga Rudrangi. Bergegas, Males melindungi istrinya dan menghadapi teman-temannya di hadapan Bem Rau. Tak sulit baginya mengalahkan mereka hingga membuat Bem sangat marah dan meminta mereka untuk menghabisi Males. Pasukannya pun ditambah hingga mereka berhasil mendapatkan Males. Mirabai memohon untuk bisa mengampuni Males, tapi ia malah dilempar dan memeluk Rudrangi. Males yang tidak berdaya berusaha untuk menolong istrinya tetapi gagal. Hingga di saat yang tepat, Jualbai menodongkan senjata api ke arah kepala suaminya sendiri dan meminta Bem untuk melepaskan Males dan juga Rudrangi. Tanpa membuang banyak waktu, Males menggandeng tangan Rudrangi untuk bisa keluar dari ruangan itu. Selepas kepergian Males dan Rudrangi, Bem sangat marah dan menendang Jualbai. Bukan takut, ia malah menantang suaminya sendiri untuk bisa mengikuti rencananya. Rudrangi yang mempunyai nama sebenarnya Bujama merasa bahagia ketika berhasil keluar dari kediaman Bem Rau. Ia merasa senang karena akhirnya bisa bersama dengan laki-laki yang dicintainya sejak kecil. Males memeluk istrinya dan berjanji akan memberikan kebahagiaan kepada istrinya. Bem tetap ingin memiliki Bujama. Ia ingin menyiksa semua warga untuk bisa memancing Males keluar dari persembunyiannya. Bem menyiksa warga laki-laki dan meminta semua warga untuk menemukan Males agar mereka terlepas dari hukuman itu. Para wanita memohon kepada Bem untuk bisa melepaskan suami mereka dan anak laki-laki mereka. Tapi dengan tegas, Bem meminta mereka untuk bisa menemukan Males dan menyerahkan kepadanya. Males dan Bujama yang berada di hutan terkejut ketika para wanita itu datang membawa tombak ke arahnya. Bujama yang paham maksud kedatangan mereka meminta suaminya untuk rela berkorban atau mati untuk mereka. Bahkan ketika salah satu wanita itu mengatakan kalau ia pun pernah mengalami hal serupa dengan Bujama. Ia yang baru saja menikah dengan suaminya diberikan banyak harta oleh Bem. Tapi setelah mereka meninggalkan tempat Bem, mereka malah diminta untuk menyerahkan pengantin wanitanya untuk dirinya. Suaminya saat itu melawan langsung dihabisi dan dirinya dibawa oleh Bem. Ia mengatakan kalau hidupnya telah hancur karena Bem. Ia juga menceritakan kalau Bem telah banyak melecehkan gadis-gadis di desa ini hingga hidup mereka sangat hancur. Semua telah menjadi korban kecuali Rudrangi. Ia meminta mereka untuk pergi dari desa ini sebelum hidup Rudrangi hancur seperti mereka. Semua meninggalkan tempat itu dan melaporkan kepada Bem Rau mengatakan mereka tidak akan mengorbankan Rudrangi seperti hidup mereka. Tapi Bem tidak peduli, ia hanya menginginkan Rudrangi. Males membawa Rudrangi keluar dari tempat itu, tapi Rudrangi malah meminta suaminya bisa memikirkan warga lain yang disiksa tanpa belas kasih oleh Bem Rau. Ia meminta Males untuk bisa melawannya dan menghancurkan dinasti kejahatan Bem Rau. Kekejaman Bem Rau semakin bertambah, bahkan ia menelanjangi para wanita untuk bisa membuat Males keluar dari tempat persembunyiannya. Males yang mendengarkan saran istrinya, ia memberikan pelajaran kepada semua anak buah Bem Rau yang berbuat tidak senonoh pada warga wanita di desanya. Semua bergerak melepaskan suami dan putra mereka saat Males memberikan pelajaran pada anak buah Bem Rau. Hingga karena yang diberi kuasa memimpin penyiksaan itu ketakutan, ia memohon untuk bisa diampuni oleh Males hingga mereka melarikan diri ketika Males masih memberikan pengampunan untuk dirinya dan teman-temannya.
Karna mengadukan semua perkataan Males. Namun mendengar aduan dari Karna, Bem merasa tertantang untuk menaklukkan Males. Ia merencanakan menarik air yang pernah ia salurkan untuk warga dan akan membiarkan warga kembali mengalami kesulitan air. The lake belongs to Bhimrao. Warga kembali terkejut ketika tahu Bem melakukan kejahatan lagi. Mereka beramai-ramai mengadukan pada Males. Mereka sama-sama memikirkan cara untuk bisa bertahan hidup, terlebih kali ini musim panas hingga mereka kesulitan mendapatkan air. Penderitaan pun terus terjadi, bahkan kali ini banyak hewan ternak milik mereka yang mati. Rudrangi menangis ketika melihat seorang anak kecil meminta air padanya dan mengeluhkan kalau dirinya sangat haus. Warga juga kini banyak yang meninggal dunia karena kehausan. Rudrangi dan Males mengumpulkan semua warga dan meminta mereka mengizinkannya mengutarakan keputusannya. Ia siap berkorban untuk desa ini. Semua warga melarang dan tak lama Males mendukung keputusan istrinya. Males menyerahkan diri ke hadapan Bhimrao. Dengan cepat, Bem menodongkan senjata ke arah Males dan memintanya untuk menyembah kepadanya memohon pengampunan. Males terpaksa mengikutinya dan bersujud di hadapan Bem. Ia memohon maaf atas semua kesalahan ini. Tapi lagi-lagi Bem meminta istrinya tetap datang dan menemaninya untuk tidur. Dengan air mata berderai, Males akhirnya mengatakan kalau ia bersedia menyerahkan istrinya untuk tidur dengan Bhimrao. Merabai yang mendengar hal itu menangis sedih, tapi tidak dengan Jualbai. Ia merasa sangat senang karena Males dan Rudrangi akan terpisah. Mendengar hal itu, Bem mengatakan Males akan mati setelah Rudrangi masuk ke kamarnya dan keluar dari kamarnya. Males terpaksa mengiyakan semua yang dikatakan oleh Bem untuk rakyat yang tidak seharusnya menderita karena mereka. Males kembali ke desanya dan disambut air mata Rudrangi dan juga warga lain. Karena menjelaskan hasil pertemuan dengan Males dan Bem dan berjanji akan menyerahkan air danau untuk desa Rudrangi. Mendengar hal itu, Rudrangi melangkah menuju kuil sebelum berangkat menemui Bhimrao. Semua warga menangis melepaskan kepergian Rudrangi dan dengan tangannya sendiri Males menghias istrinya. Rudrangi menangis memeluk Males. Keduanya teringat bagaimana penderitaan warga yang dilakukan oleh Bhimrao. Males dan Rudrangi melangkah meninggalkan rumah mereka. Rudrangi mulai menaiki kereta kiriman Bhimrao. Sementara Males berlari mengikuti kereta itu. Warga desa pun berlari menuju danau untuk bisa mengambil air yang dijanjikan oleh Bhimrao. Males mengantarkan sendiri Rudrangi ke kamar Bhimrao sambil mengucapkan maaf berulang kali. Bhimrao yang melihat Males meledek dan mengejeknya karena ia akan mati seperti perjanjian di awal. Bhimrao sendiri yang telah mendapatkan Rudrangi merasa sangat bahagia karena selama ini ia belum pernah mendapatkan penolakan dari wanita manapun. Di sisi lain, warga tidak menyadari kalau danau telah diberi racun oleh orang-orang Bhimrao. Jualbai yang melihat kesedihan di hati Males memakinya karena telah menolak cintanya. Males memohon kepada Jualbai untuk bisa menyelamatkan istrinya, tapi Jualbai pun meminta Males untuk melayaninya. Di tengah perdebatan itu, Merabai mengeluh kesakitan karena ia akan melahirkan. Semua datang memasuki ruang Merabai dan menolongnya melahirkan. Warga yang sudah sadar kalau danau itu beracun menangis, terlebih beberapa warga pun telah menjadi korban. Mereka menangis dan meminta yang lain membuang semua air. Bersamaan dengan lahirnya anak Bhimrao, Rudrangi mengembuskan napas terakhirnya. Karena sebelum ia pergi dari rumahnya, ia telah meminum racun bersamaan dengan makanan yang ia makan terakhir kalinya. Merabai yang baru saja melahirkan memohon kepada Jualbai untuk merawat anaknya dan tidak meniru sikap buruk sang ayah. Ia memohon agar bisa membawa putrinya bersama Males karena ia sudah menganggap Males sebagai saudara laki-lakinya. Males terpaksa menuruti permintaan Merabai. Setelah mengucapkan semuanya, ia pun mengembuskan napas terakhirnya. Tak lama Bhimrao menjerit memanggil Males dan memintanya menjelaskan mengapa ia mengirimkan mayat kepadanya. Males yang tidak paham dengan perkataan Bhimrao langsung mendatangi kamar Bem dan melihat tubuh istrinya yang sudah terbujur kaku dengan busa keluar dari mulutnya. Ia teringat perkataan Rudrangi kalau mayatnya lah yang akan menikah dengan orang lain, bukan dirinya. Sementara di luar kediaman Bhimrao, penduduk desa meminta Bhimrao untuk keluar dari kamarnya, karena yang melihat kedatangan mereka sangat ketakutan. Mereka menuntut kecurangan yang telah dilakukan oleh Bhimrao. Di kamar pribadinya, Bhimrao mencoba menyerangnya, tapi Males yang sudah sigap mampu menampiknya dan melawan semua anak buah Bhimrao yang diperintahkan untuk menyerangnya.
Jualbay membantu Males untuk melawan semua anak buah Bem Rao yang semakin banyak. Melihat Jualbay membantu Males, Bem sangat marah dan menarik tubuhnya hingga ia terpental dan kepalanya mengenai dinding hingga tidak sadarkan diri. Bem Rao menghadapi penduduk dan satu persatu ia dihabisi secara kejam. Males mempunyai taktik sendiri. Setelah melempar biji ketapel miliknya, ia melempar tali ke kaki Bem Rao. Hingga Bem Rao tidak berdaya, tubuhnya yang ditarik dipasung dan disaksikan oleh semua warga. Namun walaupun masih terpasung, ia masih sombong dan mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan dirinya. Dalam hitungan detik, ia mampu melepaskan pasungan itu dan menendang tubuh Males. Semua warga mulai menyerang tapi Bem Rao yang begitu kuat membuat mereka kesulitan. Tanpa ragu, ia menyiksa warga wanita yang ada di sekitarnya. Males yang merasa kesal melihat hal itu segera menyerangnya. Namun Bem berhasil menikamkan pisau ke arah Males. Bem Rao yang masih di atas angin meledek Males yang ia yakini tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Tapi Males yang sadar kalau Bem Rao adalah manusia sama sepertinya, ia yakin bisa mengalahkannya. Jualbay yang baru tersadar mengambil pedang dan melemparkannya ke arah Males. Ia menuruni anak tangga menemui warga dan berniat bersatu dengan mereka menyerang Bem Rao. Males dan Jualbay menyerang bersamaan tapi tiba-tiba mereka terkejut ketika melihat kepala Bem Rao telah lebih dulu terpisah dari badannya. Mereka saling menatap tidak menyangka kalau Bem Rao akan menghabisi dirinya sendiri. Setelah kematian Bem, semua warga bersorak bahagia dan Jualbay menghampiri Males yang terluka di bagian perutnya. Mereka yang melihat hal itu menangis khawatir kalau Males tidak bisa diselamatkan. Jualbay meminta Males untuk tenang karena ia akan menyelamatkannya. Tapi Males mengatakan kalau kakek dan istrinya telah menjemputnya dan meminta Jualbay untuk menjaga dirinya dan putri Bem Rao yang ditinggalkan. Jualbay mengatakan kalau ia akan menjadi ibu sambung bagi Putri Merabai ketika ia kembali ke kerajaan ini. Jualbay mengakhiri ceritanya dan meminta kepada Putri Males untuk menjadikan rumah Bem Rao sebagai sekolah dan mencerdaskan semua warga. Mendengar hal itu, semua warga merasa senang dan segera memenuhi ruangan demi ruangan yang sudah dibuatkan oleh Jualbay. Sementara Jualbay sendiri memilih menghabiskan waktu seorang diri dan tidak menikah dengan siapapun setelah mencintai Males. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Rudrangi. Bem Rao yang begitu kejam terhadap warga akhirnya mendapatkan balasan atas apa yang dilakukannya selama ini. Ia pun menghabisi dirinya sendiri di hadapan para warga dan para warga akhirnya hidup dengan bahagia. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini dan sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum.